Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kemudian kelanjutan dari bab yang ke-10. Setelah kita baca judul bab dan ayat yang disebutkan di judul bab, kemudian beliau membawakan ayat di halaman 66, berkata penulis rahimahullah, wa qauluhu, juga firman Allah, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan tidak ada yang membenci agama Nabi Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia benar-benar termasuk ke dalam golongan orang-orang yang salih. Iya. Ayat ini di surah Al-Baqarah merupakan bantahan terhadap orang-orang kafir, terhadap bid'ah yang mereka ada-adakan, terhadap kesyirikan yang mereka perbuat, yang tentunya menyelisihi agama Nabi Ibrahim, yang menyelisihi agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dimaklumi bahwa agama Nabi Ibrahim adalah tauhid. Di dalam Al-Quranul Karim diterangkan bagaimana sikap Nabi Ibrahim yang sangat tegas kepada kaumnya, bahkan kepada yang terdekat darinya, kepada ayahnya, bahwa dia hanya beribadah kepada Allah, berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Iya. Maka kaum musyrikin yang berpaling dari agama Nabi Ibrahim ini diingatkan di dalam ayat bahwa tidak ada yang membenci agama Nabi Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya. Ini terdapat di dalamnya pelajaran bahwa orang yang berpaling dari tauhid itu adalah orang yang kurang akalnya. Itu mana safah di dalam ayat. Illa man safiha nafsah. Sebab kalau dia menghargai nikmat Allah, maka dia akan cinta memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dan itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada manusia. Sebagaimana ucapan Nabi Yusuf, "Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas, walakinna aktsarahum la yashkurun." Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada kami dan kepada manusia, tapi banyak manusia yang tidak bersyukur. Iya. Banyak manusia yang tidak bersyukur. Jadi sisi pendalilan penulis, beliau membawakan ayat ini di sini adalah untuk menekankan bahwa dari keutamaan Islam ini, agama Islam mencakup seluruh keutamaan, seluruh kekhususan yang ada pada agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari dakwah kepada tauhid. Dan Islam ini akhirnya menjadi syariat yang umum untuk seluruh makhluk jin dan manusia. Iya. Kemudian kata beliau, wa fihi hadithul khawarij kama taqaddam. Dan juga di dalam hal ini ada hadis tentang khawarij yang sudah berlalu. Sudah berlalu ya di bab sebelumnya, di dua bab sebelumnya tentang orang-orang khawarij. Atau di bab sebelumnya yang dimaksud. Iya.
Dan situ di bab sebelumnya sebenarnya di ucapan Ibnu Sirin, yamruquna minal Islam, thumma la ya'uduna ilaihi. Mereka keluar dari keislaman, kemudian tidak kembali lagi kepadanya. Ini potongannya dari hadis tentang Khawarij. Iya. Ada beberapa konteks di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju nasun min qibalil masyriq yaqra'una al-Qur'an." Keluar sekelompok manusia dari arah timur. Mereka membaca Al-Qur'an. La yujawizu taraqiyahum. Al-Qur'an itu tidak melewati leher-leher mereka. Ya rupanya membaca hanya sekedar apa? Dibaca, nggak masuk ke hati. Nah, ini orang-orang Khawarij. Tidak ada fikih dalam agama. So, kalau dia punya fikih, ilmu itu masuk ke hatinya. Memberikan pengaruh ke dalam jiwanya. Iya. Dan ini yang kita kadang saksikan di masa ini. Orang-orang kadang Masya Allah punya hafal Quran. Tapi seakan-akan Al-Quran itu tidak memberi manfaat kepadanya. Iya. Ada yang hafal riwayat Bukhari Muslim. Tapi kalau dia berucap sesuatu, ya, nggak tahu dari mana rimbanya. Seakan-akan ayat dan hadits yang dia hafal hanya di lisannya saja, tidak lewat tenggorokannya. Dan ini termasuk masalah. Dan ini sifat kaum Khawarij diterangkan. Sedikit pengetahuan mereka. Iya. Kemudian dikatakan, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari ramiyah. Ramiyah ini ada yang menafsirkan dari busurnya, ada yang menafsirkan dari sasarannya. Maksudnya ramiyah yaitu sasaran hewan yang dibidik, begitu ditembus oleh anak panah, menembusnya dengan cepat. Nah itu ramiyah namanya. Seperti anak panah menembus ramiyah, sasarannya sangat cepat. Dalam sebagian riwayat, tsumma la ya'uduna fihi. Kemudian tidak kembali lagi kepadanya. Sudah keluar nggak kembali lagi. Ya. Karena itu para ulama silam pendapat tentang kaum Khawarij. Apakah kaum Khawarij ini dikafirkan keluar dari Islam atau tidak? Iya. Pendapat kebanyakan ulama bahwa kaum Khawarij tidak dikafirkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memerangi mereka dan beliau memperlakukannya bukan sebagai orang kafir. Diperlakukan sebagai kaum al-bughat. Iya. Sebagai kaum al-bughat. Dan ini pendapat kebanyakan sahabat. Namun sebagian ulama kita di masa ini, dan ada yang menisbatkan ini pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau memandang pengkafiran kaum Khawarij. Dan di ulama kita yang memandang kafirnya kaum Khawarij, Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Iya. Dan ini disinggung oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri. Beliau berkata bahwa pendapat beliau adalah pendapat yang punya sisi dalil yang kuat. Walaupun sekali lagi saya katakan bahwa kebanyakan ulama berpendapat tidak apa? Tidak kafirnya. Iya. Baik. Jadi ini tentang kaum Khawarij. Baik, di sini muncul pertanyaan. Apa maksudnya? Iya. Syekh membawakan kembali hadis Khawarij di bab ini. Untuk dijadikan dalil di dalam bab yang ke-10 ini. Ya, sisi pendalilan beliau, orang-orang Khawarij itu ibadahnya sangat banyak. Dimaklumi ya ibadah mereka. Banyak sekali ibadahnya. Sampai Nabi berkata kepada para sahabat, kalian menghinakan solat kalian di depan solat mereka. Kalau mau dibandingkan solatnya kaum Khawarij dengan solatnya para sahabat,
akan diremehkan salatnya para sahabat di depan salatnya siapa? Kaum Khawarij. Kalian akan meremehkan puasa kalian di depan puasa mereka. Iya. Dan Ibnu Abbas ketika masuk ke kampung kaum Khawarij untuk mendebat mereka, beliau melihat sekelompok kaum yang jidatnya, bagian-bagian sujudnya, ya, hitam tebal. Seperti hewan yang terlalu banyak duduk itu, ada cap hitam di tangannya. Ini karena terlalu banyaknya mereka sujud. Dan terlihat di pipinya garis-garis hitam. Saking banyaknya mereka menangis. Ya. Tapi sekali lagi, sudah berlalu bersama kita di awal bab. Jangan tertipu dengan ibadahnya. Orang yang banyak ibadah tetapi apa? Tidak di atas sunnah. Karena itu Nabi berkata, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Iya. Demikian pula di dalam bab ini beliau ingin menegaskan bahwa kaum Khawarij ini bersama dengan ibadahnya yang banyak, ibadah itu tidak bermanfaat baginya. Demikian pula seseorang itu beragama tidak bermanfaat kecuali kalau dia mengikuti sunnah, mengikuti jalan Nabi Muhammad, dan itulah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, tidak bermanfaat bagi mereka mengatakan Nabi Ibrahim adalah Yahudi atau Nasrani. Tidak ada manfaatnya bagi mereka, karena mereka tidak mengikuti jalannya siapa? Jalan Nabi Ibrahim. Sebagaimana kaum musyrikin yang mengaku mengikuti Nabi Ibrahim juga tidak bermanfaat kesyirikan mereka karena mereka menyelisih siapa? Menyelisih jalan Nabi Ibrahim. Demikian pula kaum Khawarij, tidak bermanfaat ibadah mereka tatkala mereka keluar dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar dari jalan agama ini. Ini sisi pendalilan beliau rahimahullahu taala dengan membawakan kisah, mengulangi kembali kisah kaum Khawarij ini. Kata beliau wa fi sahih, dan juga di dalam as-sahih. Iya. Juga di dalam as-sahih di halaman 67. Annahu qala inna ala abi fulanin laysu li bi awliya, innama awliyai al-muttaqun. Dalam as-sahih bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sesungguhnya keluarga Abu Fulan bukanlah wali-waliku. Ya. Atau mereka tidak termasuk, aku tidak termasuk wali ya, untuk mereka. Innama awliyai al-muttaqun. Sesungguhnya wali-waliku itu adalah orang-orang yang bertakwa saja. Ini konteks riwayatnya ya, yang dibawakan oleh penulis. Di catatan kaki saya sebutkan konteks riwayat yang tertera di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ini Nabi berkata, inna ala abi fulanan. Sesungguhnya keluarga ayahku. Nah, ini di konteks riwayat Bukhari Muslim lebih apa? Lebih jelas pendalilannya. Jadi ini Nabi menceritakan tentang kerabatnya. Sebab dia keluarga dari siapa? Ayah beliau. Keluarga ayah beliau namanya si Fulan. Ya. Kata Nabi, mereka bukanlah wali bagiku. Wali-waliku innama waliyallahu wa salihul mu'minin. Waliku hanyalah Allah dan orang-orang salih di antara kaum mukminin. Iya. Tentunya sisi pendalilan penulis membawakan hadits ini jelas. Bahwa seseorang adanya hubungan kerabat kekeluargaan itu tidak cukup. Kecuali kalau dia mengikuti agama Nabi Muhammad dengan benar. Mengikuti agama Islam dengan apa? Dengan benar. Itulah yang memberi manfaat baginya. Dan memberikan kebaikan. Iya. Kemudian kata beliau, wa fihi aydan an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu anna ba'd as-sahabati qala, juga dalam as-sahih dari Anas, ya ini riwayat yang disebut oleh penulis
Riwayat dengan mana ya? Dan hadis-hadis ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Jadi sebagian sahabat berkata, qala ama ana fala akulul laham. Adapun saya tidak akan makan daging. Jadi ini kisah ada 3 orang sahabat dalam sebuah riwayat. Mereka mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya kepada ibu-ibu kaum mukminin, istri-istri Nabi, bagaimana ibadah dan kehidupan Rasulullah. Begitu diterangkan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 orang ini merasa ibadah mereka selama ini sangat sedikit. Maka muncullah semangatnya. Iya. Untuk menegakkan ibadah. Berkatalah yang pertama, seperti yang disebut oleh Syekh di sini, adapun saya tidak akan makan daging. Ya, maksudnya dia akan tinggalkan kelezatan yang bisa melalaikannya dari apa? Dari ibadah. Iya. Karena makan daging itu punya efek di belakangnya. Dan ini yang ingin dihindari oleh orang yang berucap tidak ingin makan daging ini. Wa qala al-akhar amma ana fa aqumu wa la anam. Dan berkata yang lain, adapun saya akan mengerjakan salat malam dan tidak akan tidur. Maka muncul semangatnya. Mungkin dia dengar bagaimana ibadah Nabi di malam hari. Oh sudah, kalau begitu saya akan salat malam penuh, tidak akan tidur. Iya, yang kedua. Yang ketiga, wa qala al-akhar amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun saya tidak akan menikahi perempuan. Ya, sebab dianggap menikah menghalangi apa? Menghalangi ibadah, menyibukkan. Ya, dia ingin konsentrasi ibadah saja. Adapun yang lain, wa qala al-akhar amma ana fa asumu wa la uftir. Ini yang keempat sudah. Dia berkata, adapun saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Maksudnya setiap hari puasa. Tidak akan apa? Berbuka. Ini tentunya seluruhnya menyelisih apa? Menyelisih sunnah. Iya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Lakinni aqumu wa anam, wa asumu uftir, wa tazawwaju nisa, wa akulul laham. Faman ragiba an sunnati falaysa minni." Kata beliau, akan tetapi saya di malam hari melakukan salat dan juga tidur. Saya di siang hari berpuasa dan juga berbuka. Dan saya juga nikah dengan perempuan. Serta saya makan daging. Kemudian Nabi berkata, "Faman ragiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka dia tidaklah termasuk dariku. Nah, ini sebenarnya sisi pendalilan penulis di sini. Jadi beliau ingin menegaskan bahwa keislaman itu yang diterima darinya pada keislamannya, dan seorang mendapatkan keutamaan Islam itu apabila dia sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, bukan sekadar semangat saja, tapi tidak sesuai dengan tuntunan. Dia berkata, saya ingin sholat 1 malam penuh, tidak tidur. Dianggap bahwa itu yang paling bagus. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah, hamba yang paling dekat kepadanya. Bersamaan dengan itu di malam hari beliau ada tidurnya, ada juga apa? Salatnya. Iya. Dan di siang hari beliau kadang berpuasa dan kadang tidak berpuasa. Dan beliau juga nikah dengan perempuan. Ya, beliau juga makan daging. Karena itu beliau berkata, siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk dariku. Jadi yang pokok adalah seorang hamba berpegang dengan sunnah. Itulah yang sudah kita bahas ya. Iktisad ala sunnatin ala sabilin wa sunnah khairun min ijtihadin ala khilafi sabilin wa sunnah. Seorang itu berhemat di atas jalan dan sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh tapi menyelisih jalan dan sunnah.
Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya di sini ucapan penulis, dan ini talik beliau yang kedua di dalam buku ini. Jadi baru 2 kali ini. Beliau memberi komentar dari diri beliau. Ya. Kata penulis, "Fata'ammal idza kana ba'd as-sahaba lamma arada at-tabattul lil-ibadah, qila fi hadha al-kalam al-ghalid wa summiya fi'luhu rughuban 'an as-sunnah, fama dhannuka bi ghairi hadha min al-bid'ah, wa ma dhannuka bi ghairi as-sahabah?" Ini pendalilan yang bagus dari penulis. Kata beliau, perhatikanlah. Ketika sebagian sahabat ingin menikah, ketika sebagian sahabat tidak ingin menikah demi beribadah, iya, tabattul ini dia ingin mengebiri dirinya, dirinya ingin dikebiri. Malum ya, kalau dia kebiri dirinya akan hilang apa? Syahwatnya. Ya. Dia ingin mengebiri dirinya supaya bisa apa? Bisa konsentrasi ibadah. Iya. Tatkala Nabi mendengar hal ini dari sebagian sahabat, maka Nabi pun berucap ucapan yang tegas ini. Dan perbuatan orang tersebut dianggap sebagai bentuk ketidaksukaan terhadap sunnah. Iya. Ini penegasan dari Nabi. Kata penulis, oleh karena itu, bagaimana menurutmu? Ya. Kalau yang terjadi itu selain daripada ini, dari bidah-bidah yang sering kita lihat. Sebab ini perbuatan, ya, sebagiannya ibadah, hanya saja ada bid'ahnya pada sebagian sifatnya. Bagaimana dengan sesuatu yang betul-betul bidah? Kira-kira bagaimana sikap Nabi? Ya. Yang melakukan ini adalah sahabat. Dan dimaklumi sahabat keutamanya. Bersama dengan itu tegas Nabi menegur mereka. Bagaimana pula kalau yang melakukannya ini bukan sahabat? Ya, ini renungan yang diinginkan oleh penulis agar supaya diperhatikan. Baik. Jadi kesimpulan dari bab yang ke-10 ini, penulis rahimahullahu taala ingin menekankan bahwa agama Islam itu adalah di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Dan keberadaan seseorang itu ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad atau mengaku bahwa dirinya mengikut Nabi Ibrahim, itu tidaklah dianggap kecuali kalau dia benar-benar di atas jalan dan sunnah. Benar-benar di atas jalan dan sunnah. Adapun sekadar pengakuan seperti pengakuan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, kaum musyrikin, maka itu tidak memberi manfaat kepada mereka. Selesai sudah bab yang ke-10. Selanjutnya pada bab yang ke-11 berkata penulis rahimahullahu taala. Ya. Baik, saya akan baca bab yang ke-11 ini dan kita akan selesaikan insyaallah. Setelah bab yang 11 ini mungkin saya jawab beberapa pertanyaan. Dan 2 bab setelahnya insyaallah taala kita selesaikan nanti di sesi terakhir setelah ba'da isya. Iya. Bab yang ke-11 berkata penulis rahimahullah, Babu qaulillahi ta'ala. Bab firman Allah Ta'ala. Faqim wajhaka lid-din hanifa. Fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-din al-qayyim walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Iya. Halaman 71 ya, bab firman Allah Ta'ala, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Iya. Bab ini dibawakan oleh penulis dan beliau akan menyebutkan sejumlah hadits di sini
Ya, riwayat yang berkaitan dengan apa? Kandungan bab. Ya. Beliau ingin menjelaskan bahwa keutamaan Islam itu diberikan kepada siapa yang menyerahkan dirinya dan seluruh hatinya hanya untuk Allah. Kemudian dia kokoh di atas keislamannya hingga Allah mewafatkannya. Ya. Karena la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan terhadap apa? Penciptaan Allah. Yaitu fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Tidak boleh kita keluar dari dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Tegakkanlah wajahmu untuk agama yang hanif. Agama yang condong kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Tegakkanlah wajahmu, ikhlaskanlah seluruh amalanmu, hadapkanlah dirimu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Fitrat Allah allati fatara an-nas 'alaiha. Fitrah yang Allah jadikan manusia di atas hal itu. Iya. Fitrah yang dimaksud di sini adalah keislaman. Keislaman yang manusia berada di atasnya. Karena itu penulis akan membawakan nanti hadis bahwa asalnya manusia ketika lahir di atas keislaman. Ya. Keluar dari fitrahnya itu perbuatan orang tuanya. Orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau apa? Majusi. Ya, asal fitrahnya adalah keislaman. Iya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah. Tidak ada yang boleh merubah. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba di atas tauhid. Tidak boleh ada merubahnya dengan kesyirikan. Iya. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Agama yang Allah wahyukan kepada para nabi dan para rasul. Yang qayyim, lurus, tidak ada bengkoknya. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi banyak dari manusia tidak mengetahui hal ini. Banyak dari manusia tidak mengetahui hal ini. Iya. Ini kalimat banyak dari manusia tidak mengetahui hal ini menunjukkan bahwa orang yang ikut-ikut kebanyakan saja ini belum tentu benar. Sebagian orang, saya bersama kebanyakan manusia. Ikut-ikut kebanyakan. Nah, ini saya ingatkan karena di masa ini orang-orang yang bertauhid itu dianggap asing oleh manusia, dianggap jumlah yang sedikit. Iya. Sepanjang seorang itu yakin akan tauhid yang Allah berikan kepadanya, hendaknya dia syukuri. Dan dia jangan tertipu dengan jumlah orang yang menyimpang, walaupun jumlahnya banyak. Sini dalam ayat dikatakan walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengetahui, kebanyakan malah yang tidak mengetahui. Dan Allah firman wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau engkau menaati kebanyakan orang di atas muka bumi, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Dan Allah firman wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Jadi yang tidak bersyukur lebih banyak. Yang tidak bersyukur lebih banyak. Iya. Baik, kemudian ayat berikutnya kata beliau, ini ayat pertama ya, karena ayat yang kita baca tadi itu di judul bab. Kata beliau qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Firman Allah Ta'ala, dan Nabi Ibrahim telah berwasiat, telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Ucapannya akan disebutkan. Demikian pula Nabi Ya'qub berwasiat. Jadi ini wasiat
Nabi Ibrahim, Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ya baniyah, wahai anak-anakku, inna Allah astafa lakumuddin. Sungguhnya Allah telah memilih bagi kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-sekali kalian mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Iya. Perhatikan ya. Ini dari keindahan susunan penulis menerangkan keutamaan Islam. Ya, dalam bab ini beliau ingin tegaskan bahwa keislaman itu ya harus dijaga dan seorang istiqamah di atasnya. Dia jaga keislamannya hingga dia mati. Ini wasiat para nabi dan para rasul kepada anak-anaknya, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan apa? Berislam. Bahkan itu adalah wasiat Allah kepada seluruh orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Terus wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-sekali kalian meninggal kecuali kalian itu sebagai orang-orang yang berislam. Iya. Maka penting menjaga diri di atas keislaman, istiqamah di atasnya. Istiqamah di atasnya. Nah, ayat ini juga terdapat di dalamnya bagaimana harusnya seorang ayah itu mendidik anaknya. Dididik dengan tauhid. Dan ia selalu memperhatikan keadaan anaknya. Dan ini Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya dengan wasiat tauhid saja. Tidak disebutkan wasiat beliau tentang harta, tentang ini, tentang itu. Tapi yang diperhatikan apa? Adalah tauhid anak-anaknya. Iya. Maka harusnya demikian seorang ayah. Punya semangat yang besar terhadap keturunannya. Dia betul-betul berwasiat. Jangan sampai ada dari keturunannya yang berbuat kesyirikan. Iya. Inna Allah astafa lakumuddin. Sungguhnya Allah telah memilih agama untuk kalian. Allah telah memuliakan kalian dengan tauhid. Iya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-sekali kalian mati kecuali kalian itu sebagai orang yang berislam, berpegang dengan keislaman. Iya. Dan di dalam ayat ini pula terdapat bahwa keutamaan Islam itu hanya didapatkan bagi orang yang mati di atas keislaman. Dan juga di dalam ayat ini terdapat penekanan bahwa yang menjadi ukuran adalah akhir dari hayat seorang hamba. Iya. Al-ibrah bil khawatim. Nabi bersabda innamal a'malu bil khawatim. Setiap amalan itu akhirnya yang dilihat. Penutupnya yang dilihat. Kalau penutupnya dia tutup dengan tauhid, inilah yang dimaksud. Dan sepanjang dia masih hidup, maka dia harus selalu menjaga dirinya di atas tauhid. Dan ia selalu mengkhawatirkan dirinya, jangan sampai dia keluar dari apa? Keluar dari tauhid. Dan ini sifat seorang yang berislam dengan keislaman yang benar. Kemudian kata beliau wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, untuk mengikuti agama Ibrahim, hanifan, seorang yang hanif, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah beliau itu tergolong orang-orang musyrik. Iya. Tidaklah beliau tergolong ke dalam orang-orang musyrik. Ayat ini juga dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, iya, untuk menjelaskan bahwa Allah telah memerintah Nabi-Nya Nabi Muhammad untuk menjadi pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam.
Sedangkan di dua ayat sebelumnya yang disebut oleh penulis, ya, di ayat yang pertama perintah mengikhlaskan amalan, yaitu adalah agama yang lurus, fitrah yang manusia berada di dalamnya. Di ayat yang kedua disebutkan wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Maka ketika beliau membawakan ayat ini, Syekh ingin menekankan bahwa dua makna ayat sebelumnya itu dari hal yang wajib kita ikuti, karena kita diperintah untuk mengikuti apa? Agama Nabi Ibrahim yang lurus. Iya. Baik. Maka perintah ini walaupun ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi ini berlaku untuk beliau dan untuk seluruh umatnya, agar supaya istiqamah di atas tauhid, kokoh di atasnya hingga kematian datang menjemput. Kemudian kata beliau setelah menyebutkan 3 ayat, beliau bawakan hadis. Beberapa hadis beliau terangkan. Kata beliau, "Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna likulli nabiyyin wulatan minan nabiyyin wa ana waliyyi minhum abi Ibrahim khalil rabbi. Thumma qara inna awla an-nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin." Rawahu Tirmidzi. Kata beliau dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap nabi memiliki wali-wali dari kalangan nabi. Jadi, kalau ada seorang nabi, pasti ada walinya dari kalangan nabi juga. Ya. Kemudian Nabi kita berkata, dan aku memiliki wali di antara mereka, yaitu bapakku dan kekasih Rabbku. 2 gelar ya untuk Nabi Ibrahim. Bapak beliau sebab memang Nabi SAW kalau diurut keturunannya, Muhammad ibnu Abdullah bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan, nanti akan kembali kepada siapa? Ya, bin Ibrahim, bin Ismail bin Ibrahim. Jelas ya? Jadi beliau adalah apa? Bapak beliau. Ya, kakek moyang itu sama kedudukannya sebagai apa? Dihitung bapak. Karena itu kita berkata Nabi Adam ayah kita. Ayah kita. Demikian. Dan Nabi Ibrahim Khalilullah. Sebagaimana firman Allah, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya yang sangat dia cintai. Iya. Ini keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memilih walinya Nabi Ibrahim. Kemudian beliau membaca ayat bahwa ayat yang sudah kita terangkannya, sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim serta Nabi ini yaitu Nabi Muhammad, dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Dan Allah adalah wali yang memberikan perlindungan kepada semua orang yang beriman. Iya. Ini hadis dibawakan oleh penulis sama dengan ayat. Kewajiban kita mengikuti apa? Agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Kemudian kata beliau di halaman 74, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada badan-badan kalian, jasad-jasad kalian, tidak pula kepada harta-harta kalian. Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati dan amalan-amalan kalian. Iya. Di dalam hadis ini terdapat peringatan untuk mengikhlaskan niat hanya kepada Allah dan membenarkan amalan. Sebab yang dilihat bukan jasad seseorang, bukan pula hartanya, tapi yang dilihat adalah hati dan apa? Adalah hati dan amalannya. Itu yang dilihat. Iya. Kemudian kata beliau, iya, rahimahullahu ta'ala,
Ini hadits diriwayatkan oleh siapa tadi? Disebut. Baik, kata beliau, wa Nabi Hurairah yang disebutkan takhrijnya. Haditsnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iya. Jadi hadits ini dibawakan oleh penulis. Beliau ingin menyinggung tentang wajibnya mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Yang menjadi ukuran bukan hanya zahirnya saja, tapi yang diukur adalah zahir dan apa? Dan batinnya. Itu yang diukur. Bukan sekedar penampilan zahir. Iya, karena itu amalan harus dibangun di atas keikhlasan dan harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, walahuma an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana faratukum 'ala al-hawd wa la yurfa'anna ilayya rijalun min ummati hatta idza ahwaytu li unawilahum ukhtuliju duni faqulu ay rabbi ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah mendahului kalian di telaga. Pada hari kiamat itu, Nabi punya telaga. Silang pendapat di kalangan para ulama di mana telaganya ini. Tapi pendapat yang lebih dekat bahwa telaga itu di padang mahsyar. Ya, dan padang mahsyar dimaklumi ya, itu bumi yang telah diganti. Semuanya manusia dikumpul. Bumi yang telah diganti. Bagaimana langit juga telah diganti. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari tatkala bumi itu diganti selain dari bumi yang ada, demikian pula langit diganti dengan selain langit yang ada. Nah, di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi telah mendahului kita ke sana. Beliau sudah menunggu di telaga. Wala yurfa'anna ilayya rijalun min ummati. Kata beliau, sungguh telah diangkat orang-orang dari kalangan umatku kepadaku. Diangkat, dilihat. Nabi sudah menyaksikannya. Ya. Hatta idza ahwaitu li unawilahum ukhtuliju duni. Hingga ketika aku hendak turun memberi mereka minum, tiba-tiba mereka dipisahkan dariku. Kata beliau, faqulu ay rabbi ashabi. Aku pun berkata, wahai Rabbku, mereka adalah sahabat-sahabatku. Fayaqal, maka dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa-apa yang telah mereka ada-adakan sepeninggalmu. Ini kalimat ma ahdatsu ba'daka ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang menafsirkan engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan. Yang diada-adakan maksudnya kemurtadan dan kekufuran. Iya. Ada yang mengatakan apa yang diada-adakan yaitu mereka saling bunuh-membunuh. Iya. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah ia berbuat perkara baru dalam agama. Berbuat perkara baru di dalam agama. Dari yang berkata ya, bahwa yang dimaksud adalah ia berbuat dosa dan maksiat. Jelas kalau dari sisi konteks, seluruh penafsirannya ini bisa masuk di dalam hadis. Iya. Walaupun terkait dengan bidah itu lebih zahir. Dan tentunya orang yang murtad dan kafir, ya itu jelas ya, pasti terusir. Nah, karena itulah hendaknya seorang itu menghindari segala bentuk perkara yang menyelisihi ketentuan agama. Sebab ini dikhawatirkan mereka yang senang melakukannya tidak dihitung dari umat Nabi Muhammad, diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya, tentang masalah telaga saya tidak memperluas pembicaraan di sini. Ya, mungkin kita bahas lagi di kesempatan lain insyaallah. Dan seingat saya sudah pernah dulu di pembahasan sebagian buku akidah, saya uraikan tentang telaga. Iya.
Kata beliau, "Walahu ma Nabi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana." Iya. Juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata beliau, saya sangat ingin melihat saudara-saudara kita. Maka para sahabat berkata, awalasna ikhwanak ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudara engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, antum wa ashabi, kalian adalah para sahabatku. Wa ikhwanikum alladziina lam ya'tu ba'du. Adapun saudara-saudaraku, mereka adalah orang-orang yang belum datang. Belum lagi datang mereka. Ini keutamaan bagi siapa yang beriman kepada Nabi setelah Nabi meninggal. Iya. Dia punya poin keutamaan dari sisi lain. Nah, ini yang ditafsirkan oleh sebagian ulama ketika menafsirkan ayat walladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya mereka yang takut kepada Rabb-nya di kala gaib. Ya. Di antara penafsiran para ulama, maksudnya di kala gaib, mereka ini tidak menyaksikan Nabi Muhammad, tidak melihatnya, tapi bersamaan dengan itu mereka tetap beriman kepadanya dan menjadi pengikut terbaiknya. Maka inilah yang disebut sebagai apa? Ikhwan, saudara-saudara kami, dianggap sebagai saudara. Iya. Qalu kaifa ta'rif man ya'ti ba'du min ummatik? Para sahabat bertanya, bagaimana engkau mengenali orang-orang yang belum datang dari kalangan umatmu? Maksudnya kalau pada hari kiamat sudah berkumpul manusia di padang mahsyar, semua manusia dari awal sampai akhirnya berkumpul. Bagaimana cara Nabi Muhammad mengenali umatnya? Kalau para sahabatnya beliau kenal semuanya. Ya kan? Tapi umatnya bagaimana cara beliau mengenalinya? Ya. Kata beliau, qala ara'aytum law anna rajulan lahu khaylun gurrun muhajjala baina dhahranay khaylin duhmin buhmin ala ya'rifu khaylah? Ya. Ini Rasulullah memberikan perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman. Ya. Kata beliau, bagaimana pendapat kalian? Jika ada seorang yang memiliki kuda, kepala dan kaki kuda itu punya tanda putih. Ya. Jadi kudanya ada tanda putihnya di kepala dan kakinya. Ini biasa lihat ya. Kudanya hitam atau warna apa, tapi di kepala, ya, tangan dan kakinya punya tanda warna putih. Nah, bagaimana pendapatmu kalau ada seorang yang memiliki kuda, kepala dan kakinya bertanda putih? Kudanya ini berada di tengah kuda-kuda yang berwarna hitam pekat. Ya. Kata Nabi, ala ya'rifu khairah? Apakah orang ini kira-kira tidak mengenal kudanya? Hah? Kalau bala, para sahabat menjawab, tentu ya kenal. Ya, semuanya hitam pekat. Kudanya ada tandanya putih. Ya tentunya kenal kan? Kemudian Nabi pun berkata, "Fainahum ya'tuna gurran muhajjalina min al-wudu wa ana faratukum 'ala al-hawd, ala la yudadanna rijalun yawm al-qiyamah al-hawdi kama yudadu al-ba'ir ad-dal unadihim ala halumma fayuqal innahum qad baddalu ba'dak faqulu suhqan suhqa." Kata beliau, mereka akan datang dalam keadaan wajah serta kedua tangan dan kakinya bercahaya putih. Ya, dan aku mendahului mereka ke telaga. Ketahuilah, pada hari kiamat ada orang-orang, sekelompok lelaki, dan diusir dari telagaku seperti pengusiran unta yang tersesat. Ya, ada unta bukan unta dia, milik orang. Ya, maka unta ini akan apa? Akan diusir, jangan menghabiskan makanan. Ya, jangan menghabiskan apa? Minuman milik unta-untanya. Demikian pula mereka diusir. Sebagian orang diusir. Dan yang diusir dari telaga ini secara global ada dua golongan.
Yang pertama, yang bukan umat Nabi. Kalau dia dari umat Nabi Musa, Nabi Isa, diusir dari telaga Nabi Muhammad. Sebab setiap Nabi punya telaga masing-masing. Ya. Kemudian yang kedua, diusir dari umat ini. Ada yang diusir dari umat ini. Nah, itulah tadi yang kita terangkan. Mereka yang mengadakan apa? Perkara baru di dalam agama. Iya. Kemudian kata beliau, unadihim ala halummah. Aku memanggil mereka, kemarilah kalian. Fayuqalu, maka dikatakan, innahum qad baddalu ba'dak. Sungguhnya mereka telah mengubah agama sepeninggalmu. Ya, faqulu suhqan suhqa. Maka Nabi pun berkata, menjauhlah. Iya. Baik, ini masih berkaitan dengan hadis sebelumnya. Perhatikan bahayanya orang yang keluar dari keislaman. Tidak istiqamah di jalan Islam. Ya, tidak ada manfaatnya dia mengatakan dirinya pengikut Nabi Muhammad, sedangkan di hari kiamat justru dia diusir dari golongan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi ukuran adalah keteguhan berpegang, istiqamah hingga akhir hayat. Dia tidak mengganti setelah Nabi meninggal. Dia tidak mengadakan perubahan di dalam agama. Nah, itu yang menjadi ukuran. Kemudian kata beliau walil Bukhari, "Bainama ana qa'im, idza zamratun hatta idza araftuhum kharaja rajulun min baini wa bainahum. Faqala halumma. Faqultu ila ayn? Faqultu ayn? Qala ila an-nar wallah. Qultu wa ma sya'nuhum? Qala innakum murtaddu ba'daka ala adbarihim al-qahqara. Ya, thumma idza zamratun fadakara mithlahu qala fala urahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am." Dalam riwayat Bukhari disebutkan Rasulullah berkata, ketika aku berdiri tiba-tiba datang sekelompok orang yang aku kenal. Lalu muncul seseorang yang memisahkan antara aku dengan mereka. Ya. Orang itu berkata, ayo kemari. Jadi ini sudah dikenal sama Nabi. Begitu sudah dekat, tiba-tiba dia memisahkan. Orang itu berkata, ayo kemari. Diajak kelompok orang itu untuk pergi. Maka Nabi pun bertanya, aina? Diajak kemana? Orang itu menjawab, ilan nari wallah. Ke neraka demi Allah. Ya. Kemudian Nabi bertanya, ada apa dengan mereka? Orang tersebut menjawab, mereka telah murtad sepeninggalmu, berjalan mundur ke belakang mereka. Ya. Murtad, dia mundur, berjalan mundur ke belakang. Kemudian datang lagi kelompok lain, disebutkan sama dengan kelompok sebelumnya. Beliau bersabda, "Fala urahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am." Dan aku tidak melihat ada di antara mereka yang selamat dari pengusiran kecuali seperti unta tanpa pengembala. Iya. Baik. Unta yang dibiarkan begitu saja, tidak ada pengembalanya, itu hamal namanya. Kemudian kata beliau, walahuma fi hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, fa'aqulu kama qala al-'abd as-salih wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim, falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli shay'in shahid. Ya, kata Nabi, maka saya pun berucap seperti ucapan hamba salih. Ya, ini ucapan Nabi Isa alaihi salam. Ya. Wa kuntu 'alaihim shahida. Dan saya adalah saksi terhadap mereka. Madum tufihim, sepanjang aku berada di tengah mereka. Falamma tawaffaitani, begitu engkau mewafatkanku, ya. Kunta antar raqib alaihim, engkau Allah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, sedangkan engkau adalah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Maha menyaksikan atas sesuatu. Kemudian kata beliau, ya, jadi sisi pendalilan penulis dengan membawakan hadits ini sama dengan makna sebelumnya.
seseorang itu yang masuk ke dalam Islam tidak akan memberikan manfaat kepadanya keislaman kecuali kalau dia istiqamah di atasnya dan wafat di atas keislaman hingga akhir hayatnya. Kalau tidak, kejadiannya seperti ini. Ya, diusir dari telaga Nabi, tidak memberikan manfaat baginya. Kemudian kata beliau, walahu ma'anhu, dan juga dalam riwayat Bukhari Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu'an, secara marfu', Nabi bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa 'ala al-fitrah, fa'budanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a, hal tuhissuna fiha min jada'a hatta takunu antum tajda'unaha." Thumma qara'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha muttafaqun 'alaih." Rasulullah bersabda, tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dilahirkan di atas fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai seorang Yahudi atau Nasrani. Ya, ini nasihat. Asalnya kalau seorang itu baru lahir, ya, dia di atas fitrah. Karena itu sepakat para ulama, anak kaum muslimin tempatnya di surga. Mereka apa? Di atas fitrah. Dan juga sepakat para ulama, kalau ada anak kaum muslimin balik, ya, dia sudah balik, maka tidak diharuskan dia membaca kalimat syahadat. Ya. Oh, sudah balik, kamu wajib berislam, baca syahadat dahulu. Nah, sebab memang asalnya sudah apa? Sudah di atas fitrah. Ya, sudah di atas fitrah. Keluar dari fitrahnya itu perbuatan orang tuanya. Dia membuat anaknya, kalau Yahudi orang tuanya, anaknya jadi Yahudi, ada yang jadi Nasrani, ada yang jadi Majusi. Ya. Kemudian Nabi dekatkan pemahaman kepada para sahabat. Kama tuntajul bahimatan jama'a, hal tuhissuna fiha min jada'a hatta takuna antum tajda'unaha. Ya. Seperti binatang ternak, ketika dilahirkan binatang ternak itu, ya, dia adalah binatang ternak yang sempurna. Belum ada cacatnya. Belum ada telinganya yang dilubangi untuk diberi tanda, belum. Nanti ada lubangnya, ada tandanya, itu kalau kalian sendiri yang melubanginya. Jadi asalnya dia fitrah sempurna. Nanti dia punya tanda. Oh, ini kan biasanya pada telinga itu diberi tanda. Maka dipotong sedikit atau diberi lubang sedikit supaya dikenal bahwa ini adalah apa? Hewannya, ternaknya. Iya. Itu adalah ternaknya. Demikian. Dan itu tidak akan seperti itu kecuali kalau si pemiliknya yang melakukan. Demikian pula si anak. Dia tidak akan berubah kecuali kalau orang tuanya yang merubah fitrahnya. Nah, kemudian Abu Hurairah membaca ayat fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah menjadikan manusia terfitrah di atasnya. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, ini sisi pendalilannya jelas ya, di mana asal seorang itu keikhlasannya atau seorang dilahirkan di atas keislaman, di atas fitrah. Ya. Dan keislaman ini akan dia dapatkan kalau dia tidak keluar dari fitrahnya. Tetap dan istiqamah di atasnya. Siapa yang keluar menjadi Yahudi atau Nasrani, keluar dari keislaman, inilah yang akan merugi. Kemudian perlu disebutkan hadits Hudzaifah bin al-Yaman. Wan Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu qala, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa ana as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Hudzaifah, atau Hudzaifah berkata dalam manusia, ya, dahulu manusia bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, sedangkan saya bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Khawatir kejelekan itu bila menimpaku. Ya. Ini fikih dari Hudzaifah. Orang-orang bertanya kebaikan. Ya Rasulullah, apa amalan yang memasukkan ke dalam surga? Ya Rasulullah, apa salat yang harus saya jaga? Ya Rasulullah,
Tunjukin saya hal yang mendekatkanku kepada Allah. Ya. Pertanyaan para sahabat semuanya tentang apa? Kebaikan. Kalau Hudzaifah tidak. Dia bertanya tentang hal-hal kejelekan yang menimpa manusia. Apa kejelekan yang akan menimpa yang terjadi? Kenapa? Karena beliau khawatir kejelekan itu menimpanya. Ya. Jadi kalau orang kenal kebaikan itu mudah orang mengenalnya. Ya. Tapi kejelekan, tidak semua orang tahu bahwa di sana ada perangkap yang bisa menjatuhkannya. Ya, di sana ada jerat syaitan yang membahayakannya. Tidak semua orang tahu. Tapi kebaikan adalah hal yang dimaklumi di tengah manusia. Ya. Walaupun tidak semuanya tahu, tetapi itu adalah hal yang lebih mudah untuk diketahui. Lebih mudah untuk diketahui. Karena itu Hudzaifah bertanya tentang kejelekan. Ya. Fakultu, maka kata Hudzaifah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Wahai Rasulullah, sungguhnya dulu kami berada di dalam jahiliyah dan kejelekan. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Fahal ba'da hadzal khair min syarr? Iya. Kata Hudzaifah, kemudian Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kami. Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Syekh Hudzaifah bertanya, dulu kami masa jahiliyah, kaum musyrikin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan kami. Didatangkan keislaman ini kepada kami. Kebaikan ini. Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan yang akan terjadi? Kata Nabi, na'am. Iya. Kita mendapat jawaban iya, Hudzaifah segera bertanya. Wa hal ba'da dzalika syarr min khair? Apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan lagi? Kata beliau, na'am. Wa fihi dakhan. Iya, tetapi ada asap padanya. Ya, ada kejelekan tapi apa? Sudah ada asapnya. Tidak lagi sangat terang, tapi sudah apa? Kabur-kabur. Ini menunjukkan adanya fitnah sudah. Iya. Sehingga kalau seorang ingin beragama dengan benar, dia harus ekstra hati-hati. Ya. Sebab biasanya hal-hal yang kurang jelas kita harus mengamati lebih apa? Lebih teliti lagi. Lebih teliti lagi. Kalau misalnya ada kumpalan debu, nggak ditahu apa yang dibawa debu ini. Seseorang nggak bisa mengukur apa yang dibawa debu. Ya, dia tunggu dulu sampai debunya apa? Reda. Nah, baru kelihatan siapa yang dibawa debu itu. Jelas ya? Siapa yang dibawa debu tersebut? Demikianlah penggambaran di sini. Seperti asap. Maka Hudzaifah bertanya, "Wa ma dakhanu? Apa asapnya?" Maka Nabi menjawab, "Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi, ta'rifu minhum wa tunkir." Apa itu asapnya? Adalah satu kaum yang mengambil sunnah bukan dari sunnahku, mengambil petunjuk bukan dari petunjukku. Ada yang engkau anggap ma'ruf, anggap baik, ada pula yang engkau ingkari. Engkau anggap mungkar. Ya, kemudian Hudzaifah kembali bertanya, ini dari fitnah ya menimpa. Adanya sekelompok kaum mengambil petunjuk selain dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, mengambil hidayah selain dari hidayah Nabi. Nah, dan ini keluar dari jalan keislaman. Dan ini termasuk fitnah. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, "Qultu hal ba'da dzalikal khair min syarr?" Apakah setelah kejelekan itu ada apakah setelah kebaikan tersebut ada kejelekan lagi? Ya, jadi ada kebaikan tapi sudah berasap. Hudzaifah tanya lagi, "Setelah kebaikan ini, apakah ada kejelekan lagi?" Kata beliau, "Na'am. Fityatun amya wa du'atun ala abwabi jahannam man ajabakum ilaiha qadafuhu fiha." Subhanallah, fitnah yang dahsyat. Kata beliau, iya, fitnah yang membutakan dan para dai yang menyuruh kepada pintu-pintu jahannam. Perhatikan ya, para dai, orang yang menyuruh ya pada pintu jahannam. Siapa yang menjambut seruan mereka, maka para dai ini akan melemparkan mereka ke dalam neraka jahannam. Ya. Begitu disebut para dai, Hudzaifah
memperjelas. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, sifhum lana." Saya berkata, "Wahai Rasulullah, sifatkanlah, jelaskan kepada kami ciri mereka ini, para dai itu." Kata beliau, "Qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Satu kaum dari warna kulit kita juga. Iya. Dan berbicara dengan bahasa kita juga. Ini luar biasa ya. Sama dengan kaum muslimin. Kadang pakaiannya apa? Mirip, Masya Allah. Ya. Pakaian yang dianggap di kalangan orang-orang salih. Oh, Masya Allah, pakai jubah. Masya Allah, pakai surban. Tapi pengejar hantu. Ya. Ini fitnah ya. Oh, ini orang pintar ini, Masya Allah, orang beragama dia. Nah, kerjanya ke masjid. Tapi bisa tahu. Ya. Urusan-urusan terkait dengan gaib, masalah jin, bisa menggambar sendiri dan seterusnya. Nah, ini nggak beres ini. Ya. Baik. Berbicara dengan lisan kita. Wah, ini sangat banyak di masa ini. Hah? Penyuruh kesesatan. Tapi kalau ditanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Rasulullah bersabda. Ayat-ayat dan hadis dia sampaikan. Ya. Tapi pendalilannya bukan pada tempatnya. Iya. Pendalilannya bukan pada apa? Bukan pada tempatnya. Nah, ini fitnah yang sangat besar di tengah umat. Sebab kasihan menipu umat. Iya. Menipu. Dan ini yang menyebabkan banyaknya orang-orang yang jatuh dalam kesalahan. Adanya dai-dai yang seperti ini. Dai-dai yang seperti ini. Kalau begitu, kita harus lebih hati-hati. Ternyata ada dai-dai berbicara dengan lisan kita dan warna kulit kita, tapi bukan mengajak ke surga. Justru mengajak kemana? Ke neraka, waliyadzubillah. Iya. Dan ini seperti yang disifatkan oleh Nabi, fitnah yang membutakan. Fitnah yang membutakan. Baik. Hudzaifah kemudian bertanya, "Qultu ya Rasulullah, ma ta'muruni in adraktu dzalik?" Apa perintah engkau? Ya, kepadaku, kalau saya menjumpai hal tersebut. Maka Rasulullah menjawab, "Talzam jama'atal muslimin wa imamahum." Berpeganglah terhadap jemaah kaum muslimin dan imam kaum muslimin. Nah, ini solusi dalam segala hal. Dan ini yang telah kita terangkan. Pentingnya memahami makna jemaah itu tadi. Dan makna apa? Imam kaum muslimin. Iya. Jadi kalau terjadi kekacauan di tengah umat, ribut. Iya. Terjadi kudeta, huru-hara. Lihat saja siapa imam kaum muslimin. Kita komitmen terhadapnya. Jelas ya? Ini solusi sudah yang disebut oleh Nabi. Tidak ada lebih baik daripada itu. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Qultu fa illam yakul lahum jama'atun wala imam." Saya berkata, kalau kata Hudzaifah bertanya, bagaimana kalau mereka tidak punya jamaah, tidak pula punya imam? Ya, tidak ada imamnya, tidak ada jemaah kaum muslimin. Apa disuruh bentuk jemaah baru? Ya. Ya, tidak. Nabi berkata, "Fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau an ta'adda ala asli syajaratin hatta ya'tiyakal maut wa anta ala dhalik." Kata beliau, tinggalkanlah semua kelompok meskipun engkau harus menggigit akar pohon hingga kematian mendatangimu sementara engkau dalam keadaan seperti itu. Ya, jadi di tengah banyaknya kelompok-kelompok dan tidak ada imam kaum muslimin, kita diperintah untuk meninggalkan seluruh firaq itu, kelompok-kelompok. Ya. Ini di tengah banyaknya kelompok dan tidak ada imam kaum muslimin, disuruh meninggalkan apa? Suruh kelompok-kelompok. Apalagi kalau ada imam kaum muslimin. Ya. Kita hanya berpegang kepada imam kaum muslimin dan kelompok-kelompok ini lebih wajib untuk apa? Ditinggalkan. Ya, bukan ikut kepada kelompok-kelompok itu atau membuat kelompok baru. Ya, sebab inilah sumber musibah dan malapetaka. Karena itu perpecahan tidak ada yang membawa kebaikan. Adanya kelompok-kelompok dan orang-orang yang menamakan dirinya jemaah-jemaah Islamiyah. Ya. Ini adalah
gejala yang tidak sehat di tengah umat. Perkara yang harus diperbaiki. Kewajiban mereka adalah kembali dan bersatu di bawah tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai hadits Hudzaifah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kemudian beliau bawakan tambahan dalam riwayat Muslim. Tsumma zada Muslimun, tsumma mada. Kemudian Imam Muslim menambah dalam riwayatnya, Hudzaifah lanjut bertanya. Iya. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Rasulullah menjawab, "Tsumma yakhrujud dajjal, ma'ahu nahrun wa nar, faman waqa'a fi narihi wajaba ajruhu wa hutta anhu wizruhu, wa man waqa'a fi nahrihi wajaba wizruhu wa hutta ajruhu." Iya. Kata beliau, kemudian dajjal akan keluar dengan membawa api, membawa air dan api. Ya, ini dajjal nama ya untuk sebuah sosok hakiki yang akan keluar di akhir zaman. Iya. Dan dajjal ini sudah ada. Sudah ada. Sebab sudah dilihat oleh Tamim bin Aus Ad-Dari di masa Nabi. Iya. Sifatnya seperti yang digambarkan oleh Rasulullah. Badannya besar, rambutnya keriting, kemudian matanya picok sebelah, antara kedua matanya tertulis kafara, artinya kafir. Bisa dibaca oleh setiap mukmin. Iya. Dia diketemukan oleh Tamim bin Aus Ad-Dari berada di sebuah pulau. Karena mereka, Tamim bin Aus Ad-Dari ini diombang-ambing oleh badai di lautan selama sebulan. Akhirnya terdampar di sebuah pulau. Dia dapati Tamim bin Aus Ad-Dari dan kawan-kawannya. Waktu itu Tamim bin Aus Ad-Dari masih Nasara. Dia dan kawan-kawannya mendapati ada seekor makhluk berbicara kepada mereka. Nggak diketahui mana kubul dan dari duburnya. Iya. Maka makhluk ini memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah jassasa. Kemudian dia katakan bahwa ada orang di dalam sana yang sangat rindu untuk mendengar berita dari kalian. Masuklah kalian menjumpainya. Berjumpalah mereka dengan Dajjal. Kemudian Dajjal bertanya beberapa pertanyaan. Ya, yang akhirnya apa? Dajjal sendiri berkata, andai kata kalian mengikuti Nabi yang keluar itu. Dan itu yang menyebabkan siapa? Tamim bin Aus Ad-Dari mendatangi Rasulullah dan beliau masuk Islam. Ya. Dan Rasulullah menyampaikan hadis Tamim bin Aus Ad-Dari ini, beliau ulangi karena beliau telah menyampaikannya sebelumnya kepada para sahabatnya. Ya. Persis seperti yang disampaikan oleh Nabi. Ya, Dajjal ini akan keluar. Allah izinkan dia hidup di atas muka bumi ini 40 hari setelah keluarnya. Iya. Satu harinya panjangnya selama apa? 1 tahun. Hari yang lainnya sepanjang 1 bulan. Hari yang lainnya sepanjang 1 pekan. Dan hari yang selebihnya sama dengan hari-hari kita. Jadi selama setahun itu ya jam berputar. Ya. Apa namanya? Dari angka 12 kembali ke angka 12 2 kali. Ya. Dikali 365 kali. Matahari baru terbenam. Ya. Jadi berputar jam ke-12, 12 lagi. Belum terbenam matahari. Sampai sepanjang 1 tahun. Baru apa? Baru matahari terbenam. Ini hari pertamanya Dajjal. Hari yang keduanya selama sebulan. Hari yang ketiga selama sepekan. Hari yang lainnya sama dengan hari-hari kita. Allah memberikan kepada Dajjal kemampuan menghidupkan dan mematikan. Ya. Karena itu fitnah yang sangat besar. Kamu tidak beriman kepadaku? Dibunuh orang tersebut, digergaji menjadi 2. Dajjal berjalan antara 2 jasadnya. Kemudian Dajjal berkata, hidup lagi. Masih tidak beriman kepadaku? Saya sudah menghidupkanmu. Ini fitnah yang sangat besar. Iya. Tapi seorang mukmin diperlakukan seperti itu. Ya. Dia membaca kafir pada antara kedua mata Dajjal. Maka Dajjal pun
membunuh orang tersebut, dibelah menjadi dua. Kalau berjalan antara kedua belahan tubuhnya, dibangkitkan lagi oleh Dajjal. Dia bertanya kepada mukmin tersebut, apakah kamu tidak beriman kepadaku? Kata mukmin ini, saya sangat yakin bahwa kamu adalah Dajjal yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Dajjal pun ingin membunuhnya kembali dan ia tidak mampu lagi. Tidak mampu lagi. Dan Dajjal juga diberi surga dan neraka, selalu ikut bersamanya. Ini yang disebut dalam hadis. Ya, kalau ditanya kamu tidak beriman kepadaku, dimasukkan ke dalam nerakanya. Kalau dia katakan beriman, dimasukkan ke dalam surganya. Ya. Tapi surganya itu siapa yang masuk di dalamnya, panas yang dia dapatkan. Nerakanya siapa yang masuk di dalamnya, maka dia akan dapatkan apa? Kesejukan. Karena itu kalau dikatakan saya tidak beriman, kafir kepadamu, dimasukkan ke neraka, mukmin sejuk di dalamnya. Seorang mukmin sejuk di dalamnya. Nah, demikian pula di dalam hadits ini dikatakan oleh Hudzaifah, ya, Dajjal akan keluar dengan membawa api, air dan api. Barang siapa yang masuk ke dalam apinya, maka dia wajib dapatkan pahala dan digugurkan dosa-dosanya. Dan barang siapa yang masuk ke dalam airnya, yaitu kepada sungainya, ke dalam naharnya, maka wajib mendapatkan dosa dan digugurkan pahalanya. Iya. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, setelah fitnah Dajjal ini, qultu tsumma madza? Kemudian setelah itu apa? Kata Hudzaifah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiyamus saah. Kemudian setelah itu adalah bangkitnya hari kiamat. Ya. Bangkitnya hari kiamat. Maka ini sekarang kita sudah merasakan fitnah yang membutakan. Dan kita sudah lihat hal itu. Dan fitnah yang akan datang, ini tentang masalah keluarnya siapa? Keluarnya Dajjal. Nah, baik. Kemudian di sini penulis membawakan ucapan Abu Aliyah. Kata beliau, waqala Abu Aliyah, ta'allamul Islam, fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu, wa 'alaikum bis-siratil mustaqim, fa innahu al-Islam. ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم وهذه الأهواء. انتهى. Kata Abu Aliyah rahimahullah, itu beliau ini Abu Aliyah Ar-Riyahi, salah seorang tabi, imam tabi. Ta'allamul Islam, pelajarilah keislaman itu. Ya. Ini peringatannya bahwa seorang yang ingin mendapatkan keislaman yang benar, dia wajib mempelajarinya. Bukan di hadir pelajaran, dia dengar, Masya Allah, indahnya Islam, kita wajib istiqamah, ya, mati di atas keislaman. Tapi dia tidak pernah belajar tentang Islam. Ya. Bagaimana caranya bisa istiqamah? Karena itu, Abu Ali berkata, ta'allamul Islam. Belajarlah Islam. Fa'idza ta'allamtumuhu, kalau kalian sudah mempelajarinya, ya, jangan kalian berpaling darinya. Maksudnya istiqamah di atasnya. Jangan sudah belajar, naudzubillah, kembali dia tinggalkan keislamannya. Iya. Kemudian kata beliau, wa alaikum bis-siratil mustaqim, hendaknya kalian berpegang dengan jalan yang lurus, siratal mustaqim. Bainahul Islam, sesungguhnya itulah Islam. Wala taharrafu anis sirati yaminan wala shimalan. Jangan kalian menyimpang kepada jalan ke kanan maupun ke kiri. Lurus. Ya. Wa alaikum bi sunnati nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Kalian wajib berpegang teguh pada sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa iyyakum wa hadhil ahwa, dan hati-hatilah kalian dari hawa nafsu ini. Maksudnya bidah-bidah ini. Ya, selesai ucapan Abu Aliyah. Nah, setelah membawakan ucapan Abu Aliyah di sini, penulis memberikan komentarnya. Ini komentar yang ketiga. Ya, ini sudah bab yang ke-11 ya, baru 3 kali beliau berkomentar. Menunjukkan bahwa penulis betul-betul memfokuskan pada apa? Ayat, hadis dan pendalilan saja, ucapan as-salaf. Kalaupun beliau ingatkan, itu hanya beliau apa? Bukan menambah, tapi mengingatkan pentingnya ucapan
imam tersebut. Kata beliau, ta'allam kalama Abil Ali rahimahullah. Hada. Ma ajallahu wa arif zamanahu alladhi yuhaddiru fihi min hadhihi al-ahwa allati man ittaba'aha faqad raghiba lil Islam. Perhatikanlah ucapan Abu Aliyah rahimahullah tersebut. Betapa agungnya ucapan tersebut. Ketahuilah di mana zaman beliau. Ini Abu Aliyah berucap ini di mana? Beliau ini tabi'in, murid sahabat di masa generasi kedua. Bersama dengan itu beliau memperingatkan umat seperti ini. Pelajari Islam. Jangan berpaling darinya. Hendaknya kokoh di atas jalan. Jangan ke kanan dan ke kiri. Iya. Sebab ini sumber keselamatan. Kemudian kata beliau, wa tafsirul Islam bis sunnah wal Islam. Demikian pula perhatikan penafsiran Abu Aliyah. Tatkala beliau menafsirkan Islam itu dengan mengikuti sunnah dan menjaga diri di atas keislaman. Ini penafsiran yang didukung oleh ayat-ayat dan hadis yang telah berlalu. Wa khawfuhu ala a'lamit tabi'in wa ulama'ihim min al-khuruji 'anis sunnati wal kitab. Abul Aliyah khawatir terhadap para pemuka tabi'in dan ulama mereka, khawatir jangan sampai mereka keluar dari tuntunan as-sunnah dan Al-Qur'an. Ini Abu Aliyah berucap, dan kebanyakan orang di masa itu adalah orang yang berilmu, para ulama. Beliau khawatir seperti ini. Andai kata Abu Aliyah hidup di zaman kita ini, ya, tentunya akan sangat menyedihkan, ya, keadaan umat ini. Apalagi di tengah umat sedikit dari orang yang berilmu pada mereka. Ini masa para tabi'in masih banyak, para tabi'in masih banyak para ulama ya. Nah, kalau sudah kita perhatikan ucapan Abu Aliyah ini akan tampak yatabayyanu laka ma'na qaulihi ta'ala. Tampaklah untuk kamu makna firman Allah Ta'ala, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin." Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Ibrahim, "Tunduklah." Nabi Ibrahim menjawab, "Aku tunduk kepada Rabb semesta alam." Iya. Jadi kalau dia tahu dirinya kekhawatiran akan menyimpan dari jalan yang lurus, ini pun mengharuskan seorang mukmin selalu menundukkan dirinya kepada Allah dan menjaga dirinya di atas apa? Di atas keislaman. Itu maknanya. Wa qawluhu wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, sudah kita baca. Ya, setelah kita tahu kadar ucapan Abu Aliyah ini, kita pun mengetahui kenapa Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan apa? Keadaan berislam. Sebab memang mengkhawatirkan. Iya. Yang mengkhawatirkan pada seorang muslim itu, dia dikeluarkan oleh syaitan dari apa? Dari jalan yang lurus. Karena itu hendaknya dia istiqamah. Dan dari keindahan Islam ini, seorang hamba apabila ia selalu menempuh jalan-jalan keistiqomahannya, maka dia akan dipermudah di atasnya. Dipermudah di atasnya. Iya. Wa qawluhu wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Demikian pula firman Allah, tidak ada yang membenci agama Nabi Ibrahim kecuali yang memperbodoh dirinya. Iya. Wa ashbah hadhihi al-usul al-kibar allati hi aslul usul. Ya, serta yang semisalnya dari pokok agung yang merupakan prinsip yang paling pokok. Wan nasu anha fi ghaflah, tetapi manusia lalai darinya. Kata beliau, bima'rifatihi yatabayyanu ma'anil ahadits fi hadzal bab wa amsalihi. Ya. Dengan mengetahui ucapan Abu Aliyah ini jelaslah makna hadis-hadis yang disebutkan dalam bab ini dan hadis-hadis yang semisal dengannya. Wa man insan alladhi yaqra'uha wa ashbahaha wa huwa aminun mutmainnun annaha la tanaluhu wa yadhunnu fi qaumin kanu fabanu aminun makrallahi fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Kemudian beliau katakan, dari ayat-ayat dan hadis itu luar biasa ya, sudah kita baca ya ayat-ayat dan hadis. Bagaimana Nabi Ibrahim ya, berwasiat kepada anaknya, jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Ya. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang bahaya fitnah kepada umatnya. Dan bagaimana Abu Aliyah memperingatkan kepada para ulama dan pemuka tabi'in jangan sampai keluar dari jalan Islam.
Iya. Yang harusnya memberikan kekhawatiran pada diri seorang hamba. Seorang yang berislam dengan keislaman yang benar. Karena itu kata beliau, adapun orang yang membaca nas-nas tersebut, ayat dan hadis dan yang semisal dengannya, kemudian dia merasa aman, merasa tenang, dan dia merasa yakin bahwa dirinya tidak terkena makna nas ayat tersebut, hadis tersebut. Ya, dia menyangka bahwa nas-nas itu ditujukan kepada orang lain, bukan pada dia. Dia baca ayat, oh ini bukan terserah saya, alhamdulillah saya istiqomah. Ya. Ini namanya orang yang apa? Merasa aman dari makar Allah. Kemudian Syekh mengambil potongan ayat, tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang merugi. Iya. Setelah itu beliau tutup pembahasan ini dengan hadis Ibnu Mas'ud. Dan ini hadis beliau bawakan di sini, ya, adalah penutupan yang sangat indah agar supaya dipahami pokok pembahasan yang beliau inginkan. Kata beliau Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau beliau berkata, "Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan, thumma qala hadha sabilullah, thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, thumma qala hadhihi subul, ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilayhi, wa qara wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi, dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun." Rawahu Ahmad wa An-Nasa'i. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat satu garis. Ya. Di sebuah riwayat khattan mustaqiman, garis yang lurus, tidak ada bengkoknya. Kemudian Nabi berkata, ini adalah jalan Allah. Ya. Ini sudah berlalu bersama kita ya, Nabi memberi perumpamaan-perumpamaan. Dan ini semuanya untuk mendekatkan pemahaman. Sekarang semakin paham. Jadi beliau menggaris garis yang lurus. Beliau berkata, inilah jalan Allah. Selanjutnya beliau garis beberapa garis di kanan dan kirinya. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Banyak garis beliau garis. Ya. Kemudian beliau berkata, ini adalah jalan-jalan. Pada setiap jalan ada syaitan yang mengajak kepadanya. Jadi setiap jalan di kanan dan kiri ini ada syaitannya. Ya. Luar biasa banyaknya syaitan ya. Ada syaitan dari kalangan jin, ada syaitan dari kalangan manusia. Ya. Banyak bentuknya. Banyak model syaitannya. Ya. Ada syaitan yang pakai jubah. Hah? Ada syaitan dengan pakaian ini, pakaian itu, pakaian macam-macam pakaiannya. Ya. Ini mengajak. Mengajak. Ya. Sebab dimaklumi ya, kadang ada serigala tapi dia keluar dengan pakaian orang-orang salih. Ya. Tapi serigala. Ya. Nah ini adalah hal yang banyak dan fitnah di tengah manusia. Karena itu diingatkan oleh Nabi, ada jalan-jalan di kanan dan di kiri. Iya. Kemudian Nabi membaca ayat, "Wa anna hadza sirati mustaqiman." Sungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan itu. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain, karena jalan-jalan lain itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Iya. Baik, selesai sudah bab yang ke-11. Dan insyaallah taala dua bab yang akan datang kita akan kaji setelah salat Isya di sesi yang terakhir. Insyaallah taala. Baik. Apa agama Nabi Isa alaihi salam? Apa dalilnya? Ini sudah kita terangkan ya bahwa seluruh agama dan Nabi dan Rasul, akidah mereka semuanya sama, tauhid. Ya, semuanya menyuruhkan tauhid, menyuruhkan Islam dengan makna umum, seluruhnya. Ya, tapi yang berbeda syariatnya, yang berbeda apa? Syariat-syariatnya yang berbeda. Iya. Apakah Ikhwanul Muslimin termasuk Khawarij? Ya, kita sudah terangkan ya, Khawarij dari ciri-cirinya. Termasuk mencela penguasa, melakukan kudeta terhadapnya. Ya, demonstrasi dan seterusnya. Siapa yang memiliki ciri-ciri ini, maka dia ada padanya sifat Khawarij. Ikhwanul Muslimin maupun selainnya. Ya.
Islam terpecah menjadi 73 golongan. Khawarij masuk ke golongan 72 yang masuk neraka. Apakah mereka kekal dalam neraka? Ya. Sudah diterangkan ya bahwa Nabi bersabda, "Wasataftariqu ummati," dan akan terpecah umatku. Jadi masih disebut apa? Umatnya. Jadi semuanya yang terpecah 73 semuanya umat Nabi. Tapi 72 golongan diancam dengan neraka. Dan satunya dipastikan apa? Selamat. Dan dimaklumi ya nusus al-wa'id. Nas-nas ancaman itu apa? Orang yang membunuh diancam dengan apa? Api neraka. Apakah dia harus masuk dalam neraka? Kita sudah terangkan kaidah bagi pelaku dosa besar. Di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak diampuni. Kalau Allah berkehendak apa? Disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Itu maknanya nas-nas wa'id. Ya. Jadi jangan sekali-kali langsung ada yang memahami. Wah ini kekal dalam neraka. Kalau dikatakan masuk neraka itu berarti dia kafir keluar dari Islam. Ini keliru ya dalam memahami agama. Jelas ya? Perbuatan membunuh diancam neraka. Orang berzina diancam dengan neraka. Ya. Bergiba diancam dengan neraka. Tapi tidak dikatakan mereka kafir keluar dari Islam. Tidak. Baik. Apa hukum menghadiri undangan pernikahan karena menghindari buuhan? Anak nggak tahu buuhan ini apa. Ya. Kalau itu adalah kemungkaran, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walladzina la yashhaduna az-zura." Orang yang beriman itu tidak menyaksikan perkara yang zur. Hal-hal yang batil, hal-hal yang mungkar dia tidak persaksikan. Jelas ya? Ya. Tapi yang saya sering ingatkan bahwa kalau ada acara pernikahan dan ada kemungkaran, dia tidak hadir di acara tersebut. Tapi bukan artinya dia tidak memberikan ucapan selamat bagi orang yang menikah. Sebab itu bisa dilakukan di selain acara resepsinya. Ya. Ini dari kekurangan sebagian kadang orang yang belajar. Oh itu nggak boleh hadir, haram. Tetangganya, ya batang hidungnya nggak pernah kelihatan di samping rumahnya. Ya, walaupun sudah selesai acara dia datang, oh selamat, kemarin saya nggak bisa hadir. Sebab memang saya pelajari agama, nggak boleh ada begini dan begini. Tapi ini maaf saya ingin menyerahkan hadiah pernikahan dari saya. Hal yang baik. Dan ini akan membuat orang berbaik sangka dengan orang-orang yang belajar agama. Dan akan mengajak manusia untuk ikut kepada apa? Kepada kebaikan. Tapi kalau dikatakan tidak boleh setelah itu, tidak hadir sama sekali. Ini bikin apa? Bikin masalah. Takziah nggak boleh. Ya. Baik, acara takziah kumpul-kumpul jangan hadir. Tapi takziah itu asalnya disyariatkan. Menghibur keluarga si mayit. Menghibur itu banyak cara kita melakukannya. Ya. Tidak harus kita mendatangi acara orang kumpul-kumpul. Nah harus. Kita bisa datang di waktu khusus kita hibur. Saya turut berduka cita. Maaf ini saya bawa sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat. Atau yang semisal dengan itu. Ya. Dan ini dari akhlak yang mulia. Dan ingat, akhlak yang baik itu adalah bagian dari agama. Bagian dari agama. Apakah kitab yang berjudul Sahih Adabul Mufrad? Ya itu bukan karya Al-Bukhari ya, Sahih Adabul Mufrad. Kalau yang karya Al-Bukhari Adabul Mufradnya saja. Ya. Ada sebagian ulama kita yang mentakhrij haditsnya kemudian dia bagi menjadi dua. Supaya memudahkan pembaca. Ada sahihnya dan ada apa? Ada dhaifnya. Seperti Syekh Al-Albani. Nggak tahu kalau ada yang lainnya. Cuman Adabul Mufradnya dia buku tersendiri karya Al-Bukhari. Apa hukum memakai gamis dan jubah? Sementara di kampung, kami terasa asing. Ya. Saya tidak pernah berkata bahwa memakai gamis dan jubah itu sunnah. Ya. Cuman bagi siapa yang memakainya itu adalah hal yang baik.
Dan di Indonesia ini bukan hal yang asing. Juga keliru orang yang mengatakan bahwa memakai gamis itu pakaian syuhrah. Karena orang yang nggak paham apa arti syuhrah. Ya. Jelas ya? Sehingga mencela orang yang memakai gamis dan jubah. Orang tahu orang pakai gamis itu orang baik. Ya. Itu hal yang baik di pandangan umum. Kalau dia memakainya silahkan. Yang jelas syarat berpakaian dimaklumi dalam agama kita. Saya globalkan, syarat yang pertama menutup aurat. Syarat yang kedua, pakaiannya tebal, bukan pakaian yang tipis sehingga menampakkan auratnya. Syarat yang ketiga, pakaiannya longgar, bukan ketat, tidak membentuk auratnya. Syarat yang keempat, kalau laki-laki pakaiannya tidak boleh menyerupai perempuan. Kalau perempuan tidak menyerupai laki-laki. Syarat yang kelima, tidak boleh menyerupai pakaian orang kafir. Syarat yang keenam, bukan dari hal yang diharamkan. Kalau laki-laki tidak boleh dari sutra. Dan syarat yang ketujuh, bukan pakaian syuhrah. Itu 7 syarat berpakaian. Sepanjang 7 syarat ini terpenuhi, dan pakaian itu biasa dipakai dengan manusia, itu adalah hal yang diperbolehkan. Hal yang diperbolehkan. Ya. Dan ini juga saya sering ingatkan sebagai ikhwah. Seakan-akan kalau belajar salafi itu, ada sebagian, oh kamu baru belajar ya? Ini cerita ikhwah yang baru belajar, kenangan dia awal kali baru kenal dakwah. Ya. Dia masuk ke masjid, masih pakaian biasa. Keluar ketemu ikhwah jualan baju luar. Kamu baru ngaji ya? Oh ya, harus pakai atribut salafi kamu. Paling tidak gamis 3/4. Ditunjukin gamis Pakistan. Ya. Gamis 3/4. Ini pemahaman. Saya nggak tahu apa ini pemahaman ikhwah. Rasal apakah karena berdagang beliau atau bagaimana saya nggak tahu. Ya. Yang jelas ini adalah hal yang keliru. Sebagian tempat lagi ada yang pakai baju koko, pakai sarung. Oh ini salafinya kurang kuat salafinya. Jadi salafi itu subhanallah, ya cirinya tidak pakai baju koko, itu salafi. Jadi kalau dia pakai baju koko ini salafinya. Ini dari hal yang dari hal yang keliru seorang di dalam memahaminya. Ya. Baik. Bagaimana lebih baik membawa anak kecil ikut taklim, padahal sangat mengganggu konsentrasi jamaah. Atau membawanya dalam rangka membiasakannya untuk mencintai majelis ilmu. Ya kalau dia bisa biasakan, dididik, tidak mengganggu, itu yang bagus. Tapi kalau dia mengganggu, itu harusnya orang tuanya segera mengambil sikap anak dia bawa keluar supaya tidak mengganggu. Ya, karena memang dia datang untuk mendidik anaknya, maka dia harus rela berkorban. Apabila terjadi sesuatu yang di luar perkiraannya. Kalau dianggap akan mengganggu nanti, maka dia tempuh jalur yang lain saja. Sebab seorang bisa mengikuti pelajaran dengan banyak cara sekarang ya. Walaupun dia tidak hadir langsung, dia bisa mendengarkan dengan apa? Rekaman, ya. Atau dia bisa mengikuti siaran langsung, atau yang semisal dengan itu. Nah, bagaimana hukum mendirikan taman pendidikan Al-Quran dan mewajibkan membayar SPP? Bukankah termasuk menjual agama? Oh, ini bahasa yang nggak bagus ini. Ya, kalimat menjual agama. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka pernah meruqyah pimpinan kaum yang disengat kalajengking. Ya. Karena tadinya mereka minta dijamu, nggak mau dijamu, akhirnya mereka ketika dimintai tolong untuk meruqyah, mereka berkata, kami ingin meruqyah, tapi apa? Juga mereka akan memberi apa? Imbalannya. Setelah meruqyah, hanya dibaca Al-Fatihah sembuh. Ya, diberi kambing banyak sekali. Dan itu diberi judul oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Bab inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran fil Quran. Sungguhnya hal yang paling hak kalian mengambil upah darinya adalah pada Al-Quran. Ya. Jangan dibahasakan ini menjual agama. Itu keliru ya. Ya.
keliru di dalam memahaminya. Seseorang ketika dia mengajar, bentuk dari keikhlasan yang menyampaikan ilmu, yaitu antara dia dan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tatkala di suatu pendidikan diharuskan misalnya membayar, itu untuk kemaslahatan siswa sendiri supaya program ajar mengajar tetap berlangsung, ya. Atau kemaslahatan dari sisi supaya guru-guru yang mengajar, supaya mereka konsentrasi mengajar, diberi tunjangan sehingga tidak ada pekerjaan lain kecuali apa? Mengajar. Dan ini dari kemaslahatan. Dari kemaslahatan. Karena tidak ada seorang yang menanggung kemaslahatannya, maka diambil dari kesepakatan yang belajar itu tidak dipermasalahkan. Tidak dipermasalahkan. Karena itu di kalangan dahulu, dikenal di kalangan rawi-rawi hadits, ada sejumlah ahli hadits yang mengambil upah ketika memberikan riwayat hadits. Dan itu ada nama-namanya di dalam biografi rawi. Dan tidak pernah disebutkan rawi ini bahwa si fulan dhaif karena dia mengambil upah. Tidak. Kalau masalah hal tersebut itu berkaitan dengan keikhlasan antara dia dan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang ada tuntunan-tuntunan. Seorang itu perlu berkorban di dalam menyampaikan agama Allah. Seorang itu dia kadang harus menjaga dirinya. Ada ketentuan-ketentuan yang memang dituntunkan. Tapi jangan dicampur adukkan, ya. Apalagi dibahasakan dengan bahasa yang seperti ini. Ya. Dan pembahasan yang seperti ini banyak sekali kejelekannya. Banyak sekali kejelekannya. Ya, sebab kebanyakan khususnya di Indonesia ini, ya, lembaga-lembaga keislaman yang mengajarkan keislaman itu tidak ada biaya khusus dari orang-orang yang khusus membiayai mereka. Ya. Padahal umat perlu untuk apa? Mendapatkan pendidikan agama. Ya. Mendapatkan pendidikan agama. Maka tidak ada salahnya untuk hal tersebut. Ya wallahu ta'ala alam. Dalam hadis disebutkan Islam terpecah menjadi 73 golongan. Namun kita lihat saat ini banyak golongan-golongan lebih banyak, bahkan lebih dari 73. Lalu apa maksud hadis ini? Ya. Jadi yang diancam dengan neraka 72 golongan. Dan ini dalam menentukan 72 golongan ini tidak ada nas khusus dari Nabi siapa 72 golongan ini. Nah itu para ulama berusaha menafsirkannya dengan kenyataan yang ada. Ada yang menyebutkan 70 golongan adalah ini dan ini dan ini. Ada yang menyebutkan ini dan ini dan ini. Dan itu semuanya adalah pendekatan-pendekatan. Tapi secara global, walaupun banyak jumlahnya, ratusan ribuan, maka pokok-pokok penyimpangan mereka kembali kepada 72. Ya. Seperti yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Jika kita boleh menisbatkan diri pada salaf, sehingga kita dikatakan salafi. Apakah boleh kita menisbatkan diri kepada Nabi Muhammad, sehingga kita dikatakan Muhammadiyah? Ya kalau nisbat kepada Nabi Muhammad bukan Muhammadiyah, tapi Muhammadi. Pengikut Nabi Muhammad. Ya jelas ya? Baik, ini sudah jam 5. InsyaAllah ta'ala sisa dari pertanyaan ini nanti kita jawab di sesi setelah Ba'da Isya insyaAllah. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.